Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman cerita komandan. Siap-siap untuk sebuah kisah transformasi yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Dulu, Dilla hanyalah seorang gadis sederhana yang membantu orang tuanya berjualan somai dari gerobak ke gerobak. Cibiran dan pandangan remeh seolah menjadi makanan sehari-hari. Tapi, siapa sangka, takdir berkata lain. Saksikan bagaimana Dilla membuktikan bahwa kerja keras dan keyakinan bisa mengubah segalanya. Hingga akhirnya ia bisa mengendarai mobil mewah dan membuat mantannya menyesal seumur hidup. Ikuti perjalanan inspiratif ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Debu jalanan seolah menjadi saksi bisu perjuangan Dilla. Setiap pagi, sebelum mentari sempurna menampakkan diri, gadis itu sudah sibuk membantu kedua orang tuanya menyiapkan gerobak somai. Aroma ikan tenggiri yang menjadi bahan utama somai andalan keluarga itu, perlahan namun pasti, mulai memenuhi udara. Dilla, dengan rambut dikuntir kuda sederhana dan wajah polos tanpa polesan make-up, mendorong gerobak itu bersama ayahnya. Langkah mereka menyusuri jalanan yang masih sepi, menuju lokasi mangkal yang sudah bertahun-tahun menjadi sumber rezeki. Dilla, jangan lupa nanti susulin ibu ya, bawa termos air panas, pesan ibunya, dengan suara yang sedikit serak karena asap dapur dan tuntutan kehidupan. Dilla mengangguk patuh. Ia tahu betul, setiap tetes keringat yang menetes dari orang tuanya adalah bukti cinta yang tak terhingga untuknya. Ia pun tak pernah malu dengan pekerjaan ini. Justru sebaliknya, ia merasa bangga bisa meringankan beban mereka. Siang itu, panas begitu menyengat. Peluh membasahi kemeja lusuhnya. Dilla berjalan tergesa-gesa menyusuri trotoar, membawa termos air panas untuk ibunya. Sesekali, ia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Pandangannya tertuju pada gerobak somai yang sudah dikerumuni beberapa pembeli. Ibunya tampak sibuk melayani, dengan senyum ramah yang selalu menghiasi wajahnya. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, muncul sosok yang sangat familiar. Rian, mantan kekasihnya. Dilla tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha mengalihkan pandangan, namun Rian sudah terlanjur melihatnya. Dilla, sapa Rian, dengan nada suara yang sedikit terkejut. Dilla hanya bisa mengangguk pelan, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Rian menatap Dilla dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sorot matanya seolah meremehkan. "Masih jualan somai?" tanya Rian, dengan senyum sinis. Dilla menarik napas dalam-dalam. Ia berusaha menahan emosinya. "Iya," jawab Dilla singkat, tanpa menatap Rian. "Kirain udah jadi orang sukses. Dulu waktu pacaran, gayanya selangit," ejek Rian, dengan nada suara yang semakin merendahkan. Dilla mengepalkan tangannya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Namun, ia berusaha tetap tenang. Ia tidak ingin terpancing emosi. "Rian, sudahlah. Jangan ganggu Dilla," sela ibu Dilla, dengan nada suara yang tegas. Rian menoleh ke arah ibu Dilla. Ia tersenyum sinis. "Tante, saya cuma nanya kabar kok," jawab Rian, dengan nada suara yang dibuat-buat sopan. "Lebih baik kamu pergi saja," usir ibu Dilla, dengan nada suara yang semakin meninggi. Rian mengangkat bahunya acuh tak acuh. Ia menatap Dilla sekali lagi, dengan senyum mengejek, lalu pergi meninggalkan mereka. Dilla hanya bisa menatap punggung Rian yang menjauh. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia merasa malu dan sakit hati. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, ia akan membuktikan pada Rian bahwa ia bisa sukses. Ia akan membuat Rian menyesal seumur hidup karena telah meremehkannya. Masa lalu Dilla adalah labirin luka. Setiap sudut jalan seolah mencetak memori pahit, bisikan sinis yang menusuk kalbu. Rumahnya yang sederhana, terletak di gang sempit, menjadi saksi bisu perjuangan keluarga. Lebih pedih lagi, saat Dilla harus menahan cibiran dari lingkungan sekitar. Kerjaannya cuma jualan somai. Mau jadi apa dia?
Kalimat itu sering menghantam telinganya, terutama saat ia berpapasan dengan kelompok ibu-ibu arisan yang berdandan menor. Mantan kekasihnya, Ryan, adalah duri paling dalam. Dulu, saat masih berpacaran, Ryan seringkali malu mengakui Dilla di depan teman-temannya. "Maaf ya, aku nggak bisa jemput kamu. Aku lagi nongkrong sama teman-teman." Begitu alasannya, padahal Dilla tahu Ryan hanya gengsi karena pekerjaannya. Puncaknya, saat Ryan memutuskan hubungan. "Kamu terlalu sederhana buat aku. Aku butuh seseorang yang selevel," ucapannya bagai petir di siang bolong. Hati Dilla hancur berkeping-keping. Suatu sore, saat Dilla mendorong gerobak somainya, ia melihat Ryan berboncengan dengan seorang wanita berpenampilan mewah. Ryan bahkan tak menyapanya. Mata Dilla berkaca-kaca. Ia merasakan perih yang amat sangat. Malam itu, di kamarnya yang sempit, Dilla menangis. Ia bertanya-tanya, mengapa hidup begitu kejam padanya? Mengapa ia harus menanggung beban hinaan dan penolakan? Namun, di tengah kepedihan itu, muncul secercah tekad. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa ia bisa sukses, bahwa ia bisa lebih dari sekadar tukang somai. Dendam? Mungkin. Tapi dendam yang membara itu ia jadikan bahan bakar untuk meraih mimpi-mimpinya. "Lihat saja nanti, Ryan. Kamu akan menyesal," bisiknya, dengan air mata yang masih mengalir di pipinya. Titik balik. Hembusan angin malam menerpa wajah Dilla, terasa dingin menusuk tulang. Di balik gerobak somai yang setia menemani hari-harinya, Dilla termenung. Kata-kata hinaan dari mantan kekasihnya, Arya, masih terngiang jelas di telinganya. "Kamu ini apa? Cuma anak tukang somai. Mimpi saja sana bisa sukses." Arya memang tampan, anak orang kaya, dan selalu memandang Dilla sebelah mata. Luka itu masih terasa perih, menyisakan bara dendam yang membara di dalam hati. Malam itu, di bawah rembulan yang pucat, Dilla mengambil keputusan. Cukup sudah air mata. Cukup sudah hinaan. Ia akan bangkit, membuktikan bahwa dirinya bisa jauh lebih sukses dari Arya. Esok harinya, Dilla memulai transformasinya. Ia tak lagi hanya fokus membantu orang tuanya. Sembari tetap melayani pelanggan somai, Dilla mulai belajar. Ia membaca buku-buku motivasi, mengikuti seminar online tentang bisnis, dan menyerap semua ilmu yang bisa ia dapatkan. Dilla sadar, berjualan somai memang pekerjaan mulia, tapi untuk mencapai impiannya, ia butuh lebih dari itu. Ia mulai memutar otak, mencari ide bisnis yang bisa ia jalankan dengan modal terbatas. Suatu hari, saat sedang mengantarkan pesanan somai ke sebuah kantor, Dilla melihat peluang. Banyak karyawan yang kesulitan mencari makan siang yang sehat dan terjangkau. Ide pun muncul, catering sehat. Awalnya, Dilla hanya menawarkan beberapa menu sederhana, seperti salad buah dan sayur, serta nasi merah dengan lauk ayam panggang. Ia mempromosikan cateringnya dari mulut ke mulut, dan melalui media sosial. Tak disangka, responnya sangat positif. Karyawan kantor menyukai masakan Dilla yang sehat, enak, dan murah. Pesanan pun terus bertambah. Dilla semakin bersemangat. Ia mulai merekrut beberapa teman untuk membantunya, dan mengembangkan menu cateringnya. Ia juga tak lupa untuk terus belajar dan berinovasi. Dilla mengikuti kursus memasak online, dan membaca buku-buku tentang nutrisi. Ia ingin memastikan bahwa setiap makanan yang ia sajikan tidak hanya enak, tapi juga sehat dan bergizi. Kerja keras Dilla tak sia-sia. Cateringnya semakin dikenal dan diminati. Ia bahkan mendapat tawaran untuk mengisi kantin di beberapa perusahaan besar. Dari gerobak somai sederhana, Dilla kini memiliki sebuah usaha catering yang sukses. Ia mampu membeli mobil operasional, memperluas dapur, dan mempekerjakan lebih banyak karyawan. Transformasi Dilla sungguh luar biasa. Ia membuktikan bahwa dengan kerja keras, tekad yang kuat, dan kemauan untuk belajar, siapapun bisa mengubah nasibnya. Dendam pada Arya memang menjadi pemicu awalnya, tapi kini,
Dilla termotivasi oleh hal yang lebih besar, keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya, dan membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Perjuangan dan kerja keras. Mentari pagi menyingsing, cahayanya menembus celah gerobak somai yang masih terparkir di depan rumah kontrakan sederhana. Dilla, dengan mata sembab namun penuh semangat, sudah bangun sejak subuh. Bukan lagi untuk membantu orang tuanya mendorong gerobak, melainkan untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Dia bertekad, air mata yang dulu tumpah karena hinaan, kini harus menjadi bahan bakar untuk meraih kesuksesan. Hari ini, Dilla akan memulai kursus daring yang telah lama diimpikannya, digital marketing. Uang pendaftaran kursus adalah hasil tabungannya selama berbulan-bulan membantu orang tua. Sebuah pengorbanan besar, mengingat setiap sen berharga bagi keluarga mereka. Namun, Dilla yakin, ini adalah investasi terbaik untuk masa depannya. Dilla janji, Pak, Dilla akan sukses dan mengangkat derajat keluarga kita, bisiknya dalam hati, menatap kedua orang tuanya yang masih terlelap. Kursus daring itu ternyata jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Istilah-istilah asing bertebaran, algoritma media sosial terasa rumit, dan persaingan di dunia maya begitu ketat. Dilla seringkali merasa kewalahan. Otaknya seolah penuh dengan kode-kode yang sulit dipahami. Belum lagi, jaringan internet di rumahnya seringkali putus-putus, membuatnya ketinggalan materi pelajaran. Aduh, kenapa internetnya mati lagi sih? Gerutunya frustrasi, menggigit bibir bawahnya. Namun, Dilla tidak menyerah. Dia memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar lebih keras. Sepulang membantu orang tua berjualan somai, dia langsung membuka laptop dan menonton ulang materi kursus. Jika ada yang tidak dimengerti, dia tak segan bertanya kepada teman-teman kursusnya melalui forum daring. Dia bahkan rela begadang hingga larut malam demi mengejar ketertinggalannya. Selain belajar, Dilla juga mulai mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Dia menjadi reseller produk kecantikan secara daring, menawarkan dagangannya kepada teman-teman dan kenalannya. Awalnya, tidak banyak yang tertarik. Banyak yang meremehkannya, bahkan ada yang mencibirnya. Halah, jualan ginian paling cuma buat gaya-gayaan aja, ujar seorang teman lamanya, meremehkan. Namun, Dilla tidak peduli. Dia terus berusaha, mempromosikan produknya dengan gigih, memberikan pelayanan yang ramah, dan membangun kepercayaan kepada pelanggannya. Perlahan tapi pasti, usahanya mulai membuahkan hasil. Pelanggannya semakin bertambah, dan pendapatannya pun meningkat. Suatu malam, saat Dilla sedang sibuk membungkus pesanan, ibunya menghampirinya. "Nak, kamu jangan terlalu capek. Ibu tidak mau kamu sakit," ujar ibunya dengan nada khawatir. Dilla tersenyum, menggenggam tangan ibunya. "Ibu tenang saja. Dilla kuat, kok." Dilla ingin membuktikan kepada semua orang bahwa Dilla bisa sukses. "Dan Dilla ingin membahagiakan ibu dan bapak," jawab Dilla dengan mata berbinar. Malam itu, Dilla kembali membuka laptopnya. Dia menemukan sebuah lowongan kerja sebagai content writer di sebuah startup lokal. Tanpa ragu, dia langsung mengirimkan lamarannya. Dia tahu, ini adalah kesempatan emas untuk mengembangkan kemampuannya dan meningkatkan penghasilannya. Dengan segala kerja keras dan doa, Dilla siap menghadapi tantangan berikutnya. Dia ingin membuktikan bahwa dari gerobak somai, dia bisa meraih impiannya. Cahaya mentari menerobos sela-sela jendela kontrakan sempit Dilla. Bukan lagi aroma somai yang pertama kali menyambutnya, melainkan bauket baru dan kertas-kertas berisi rencana bisnis. Ingatan tentang gerobak somai usang masih membekas, namun kini tergantikan oleh visi yang lebih besar. Dilla bangkit, senyum tekad terukir di wajahnya. Hari ini adalah hari baru, bisiknya pada diri sendiri. Usaha kecil yang dirintisnya dengan susah payah mulai menunjukkan hasil. Pesanan demi pesanan membanjiri, bukan hanya dari lingkungan sekitar, tapi juga dari berbagai penjuru kota. Dilla tak lagi sendirian.
Ia merekrut beberapa tetangga yang dulu ikut mencibirnya. Kini, mereka adalah tim solid, bahu-membahu mewujudkan mimpi Dilla. Sebuah ruko kecil berhasil disewa. Bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi markas besar, Somai Dilla. Lengkap dengan dapur modern dan ruang tunggu yang nyaman. Pelanggan berdatangan silih berganti, terpikat oleh rasa somai yang otentik dan pelayanan yang ramah. Dilla tak lupa menyisihkan sebagian keuntungan untuk membantu sesama. Ia mendirikan yayasan kecil yang memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu. Kesuksesan bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang berbagi dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Suatu sore, saat Dilla sedang mengawasi para karyawan, sebuah mobil mewah berhenti di depan ruko. Dari dalam, seorang pria keluar. Wajahnya tampak familiar. Dilla tertegun. Itu Reno, mantannya. Wajah Reno terlihat pucat dan penuh penyesalan. Ia mendekat, suaranya bergetar. Dilla, aku minta maaf, ucapnya lirih. Aku menyesal atas semua yang kulakukan padamu dulu. Aku tak menyangka kamu akan sukses seperti ini. Dilla menatap Reno dengan tatapan dingin namun tanpa amarah. Waktu tak bisa diputar kembali, Reno, jawabnya tegas. Penyesalanmu tak akan mengubah apapun. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Reno tertunduk malu. Ia sadar, kesempatan untuk kembali bersama Dilla sudah tertutup rapat. Dilla melanjutkan, kesuksesan ini bukan untuk membuatmu menyesal, Reno. Ini adalah bukti bahwa kerja keras dan keyakinan pada diri sendiri bisa mengubah takdir seseorang. Reno hanya bisa mengangguk. Ia berbalik dan masuk kembali ke mobil mewahnya. Sementara itu, Dilla tersenyum. Senyum kemenangan, senyum kebahagiaan, senyum yang memancarkan aura kekuatan dan inspirasi. Dari gerobak somai ke mobil mewah. Inilah transformasi Dilla yang membuat mantan menyesal seumur hidup. Dan yang terpenting, menginspirasi banyak orang untuk meraih mimpi mereka. Transformasi Dilla. Dari gerobak somai, kini Dilla menjelma menjadi sosok yang membuat siapapun pangling. Bukan hanya soal materi, namun aura yang terpancar dari dirinya sungguh berbeda. Dulu, ia hanya gadis sederhana dengan pakaian seadanya, membantu orang tua mendorong gerobak somai di jalanan yang ramai. Sekarang, ia adalah seorang wanita berkelas dengan selera fashion yang tinggi. Ia mengenakan gaun rancangan desainer ternama, tas mewah yang selalu menjadi incaran, dan sepatu hak tinggi yang membuatnya semakin anggun. Penampilannya sungguh memukau, jauh dari bayangan Dilla yang dulu. Namun, perubahan Dilla tidak hanya sebatas penampilan luar. Ia kini lebih percaya diri, lebih berani, dan lebih tegas dalam mengambil keputusan. Ia telah belajar banyak dari pengalaman pahitnya di masa lalu. Cibiran dan perlakuan merendahkan dari orang-orang, termasuk mantannya, telah menjadi cambuk yang memacunya untuk terus maju. Suatu hari, Dilla menghadiri sebuah acara gala yang diadakan oleh perusahaan tempatnya berinvestasi. Ia berjalan dengan anggun di atas karpet merah. Senyumnya merekah menyapa para tamu undangan. Banyak mata tertuju padanya, mengagumi kecantikannya dan terpesona oleh karismanya. Di antara kerumunan itu, ia melihat sosok yang sangat familiar, mantannya. Mata mantan Dilla membulat tak percaya. Ia terpaku melihat transformasi Dilla yang begitu drastis. Dulu, ia mencibir Dilla karena dianggap tidak selevel dengannya. Sekarang, Dilla berdiri di hadapannya sebagai seorang wanita sukses dan berkelas, jauh di atas jangkauannya. Mantan Dilla berusaha mendekati Dilla, namun Dilla menghindar dengan halus. Ia tidak ingin terjebak dalam masa lalu yang kelam. Ia ingin fokus pada masa depannya yang cerah. Dilla, ini benar kamu? Tanya mantannya dengan nada gugup. Dilla tersenyum sinis. Ya, ini saya. Dilla yang dulu kamu hina dan rendahkan. Mantannya berusaha menjelaskan, meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu. Namun, Dilla tidak tertarik untuk mendengarkan. Ia sudah memaafkan mantannya.
Namun ia tidak akan pernah melupakan perlakuan buruk yang pernah ia terima. Maafmu sudah terlambat, kata Dilla dengan tegas. Saya sudah melangkah terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Nia kemudian berbalik dan meninggalkan mantannya yang terpaku seorang diri. Dilla melanjutkan perjalanannya menuju masa depan yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Ia membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan dapat mengubah nasib seseorang. Dari gerobak somai, ia berhasil meraih mobil mewah dan kehidupan yang lebih baik. Dan yang terpenting, ia telah memaafkan dirinya sendiri dan menemukan kebahagiaan sejati. Mantannya, biarlah menyesal seumur hidup. Kebahagiaan dan pembalasan. Cahaya mentari pagi menari indah di kaca jendela apartemen mewah Dilla. Dari ketinggian lantai 25, Jakarta tampak seperti miniatur yang gemerlap. Dilla menyesap teh hangat, senyum tipis menghiasi bibirnya. Pagi ini terasa begitu berbeda. Bukan lagi aroma gerobak somai yang menusuk hidung, melainkan wangi parfum mahal dan bunga segar yang memenuhi ruangan. Beberapa tahun lalu, mimpi memiliki tempat seperti ini hanya sebatas khayalan. Kini, ia berdiri di sini, sebagai bukti nyata dari kerja keras dan tekad yang membara. Telepon genggamnya berdering. Nama, Mama, tertera di layar. Dilla tersenyum. Assalamualaikum, Ma, sapa ia lembut. Waalaikumsalam, Dilla. Kamu sudah bangun, Nak? Mama cuma mau bilang, somai hari ini laris manis. Banyak pelanggan yang nyari. Suara ibunya terdengar ceria dari seberang. Alhamdulillah, Ma. Dilla senang dengarnya. Mama sama bapak jaga kesehatannya. Jangan terlalu capek, balas Dilla, hatinya menghangat. Ia tidak pernah melupakan akarnya. Kesuksesannya saat ini adalah berkat doa dan dukungan orang tuanya. Setelah menutup telepon, Dilla membuka lemari pakaiannya. Deretan gaun-gaun mewah karya desainer ternama tergantung rapi. Ia memilih gaun berwarna merah marun yang elegan. Hari ini, ia ada janji bertemu dengan investor untuk ekspansi bisnisnya. Ia ingin tampil memukau, bukan hanya karena ingin terlihat profesional, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya sendiri. Dulu, ia hanya bisa bermimpi mengenakan pakaian semahal ini. Sekarang, ia bisa membelinya dengan mudah. Saat Dilla tiba di restoran mewah tempat pertemuan diadakan, ia melihat sosok yang tidak asing. Bayu, mantannya, duduk di salah satu meja, tampak lesu dan tidak terawat. Dilla berusaha tidak menghiraukannya, tetapi Bayu melihatnya. Matanya membulat, terkejut melihat penampilan Dilla yang jauh berbeda dari yang dulu. Dilla berjalan dengan anggun melewati Bayu, seolah tidak mengenalnya. Bayu bangkit dari kursinya dan menghampiri Dilla. Dilla, ini beneran kamu? Ya ampun, kamu berubah banget, ucap Bayu dengan nada gugup. Dilla menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Bayu. Senyum sinis terukir di bibirnya. Maaf, apa kita saling kenal? Tanya Dilla dengan nada dingin. Wajah Bayu memerah. Ia merasa malu dan menyesal. Dilla, ini aku, Bayu. Dulu kita pernah. Dulu itu sudah lama sekali. Saya tidak ingat pernah mengenal seseorang yang tidak menghargai orang lain, potong Dilla dengan tegas. Dilla, aku minta maaf. Dulu aku bodoh. Aku salah. Aku menyesal telah menyakitimu. Sekarang aku lihat kamu sukses. Aku bangga sama kamu, ujar Bayu dengan suara lirih. Dilla menatap Bayu dengan tatapan dingin. Bangga? Dulu kamu mencibirku, meremehkanku. Sekarang kamu bilang bangga? Maaf, Bayu, kebanggaanmu tidak berarti apa-apa bagiku. Sekarang, permisi, saya ada urusan yang lebih penting, ucap Dilla, lalu berbalik dan meninggalkan Bayu yang terdiam membisu. Saat Dilla duduk di mejanya, ia melihat ke arah luar jendela. Pemandangan kota Jakarta yang gemerlap kembali menarik perhatiannya. Ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kebahagiaan.
Kebahagiaan karena telah berhasil membuktikan pada dirinya sendiri dan pada semua orang yang meremehkannya bahwa ia bisa sukses. Kebahagiaan karena telah memaafkan masa lalunya dan melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. Ia tidak menyimpan dendam. Ia hanya ingin fokus pada kebahagiaan dan kesuksesannya. Pembalasan terbaik adalah kesuksesan itu sendiri. Dan Dilla telah berhasil membalas semua sakit hatinya dengan pencapaian gemilang. Sekarang, ia bisa menikmati hasil kerja kerasnya, membantu orang tuanya, dan menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah menyerah pada mimpi mereka. Dari gerobak somai, Dilla telah meraih mimpinya, melaju dengan mobil mewah menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah kisah Dilla yang sangat menginspirasi. Bagaimana menurut kalian, teman-teman cerita komandan? Apakah kalian juga punya pengalaman serupa atau termotivasi untuk mengejar mimpi kalian setelah menonton video ini? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Cerita Komandan untuk mendapatkan lebih banyak video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.